Ini kalian bisa lihat ya, jadi ini terjadi di berbagai macam negara ya. Oil refinery ya, jadi refinery minyak itu dari India sampai Australia. Jadi Australia salah satu yang paling besar di negaranya itu kebakaran. Over the last span of 45 hari. Ya kalian perhatikan. 45 hari itu mirip sekali dengan chart yang tadi gua gambar, time frame chart yang gua gambar ya. Ada 45 plus cases of fire have been reported across the globe in oil refineries. Jadi ada 45 lebih kilang minyak kebakaran dalam waktu 45 hari. Kalau kalian pikir ini adalah oke, mungkin nggak sengaja gitu kan, mungkin ada kesalahan teknis di India, kok bisa dari India sampai Australia, itu pertanyaannya ya. Kita nggak tahu kan ini intelijen mana yang main, tapi gue bilang tadi ada 3 negara yang diuntungin dengan ini ya. A wave of fire explosion hit stain global energy infrastructure. Infrastruktur global minyak tuh dihantam ya. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka bikin perang lama. Mereka bikin 2, Sandiwara Hormuz. Dan 3, itu bakar oil refinery. Ya, jadi 3 ini hal yang terjadi. Kenapa mereka bisa nge-corner harga minyak? Karena ini, kalian lihat, 45 hari. Kita coba balik ke chartnya ya. Kalau kalian pengamat yang, sudah lama di market, kalian tahu ini barang-barang corner nih. Ya, tapi bedanya ini mereka mainin level harga minyak global, ya. Sama ya, karena semua market itu harus ada demand, supply dan demand. Intinya kenapa harga bisa bergerak, ada yang punya supply, ada yang punya demand. Ini nggak wajar ya. Jadi mereka ini nge-corner selama 45 hari, ada 45 ya, oil refinery dibakar. Makanya harganya 103 ya. Ini ngegenjot semua currency lain. Kalian nggak usah ngomong Indonesian rupiah. Ini semua currency yang lain di seluruh dunia, emerging market itu melemah. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Ini ada selama seminggu terakhir ya. Kalian lihat. Ini adalah DXY ya. Ini buat yang nggak tahu ini DXY. DXY ini apa? Ini dolar indeks. Ini kekuatan harga dolar dibanding semua mata uang. Kita perhatikan ya, ini dari sekitar 1 minggu lalu ya. Dolar indeks itu naik terus ya. Ini naik terus nih ini. Kenapa? Karena mereka punya supply oil ya. Menurut gue dengan penangkapan mereka di Venezuela juga dengan Maduro, itu yang mereka mau sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan, mereka punya agenda untuk memperkuat USD. Kenapa mereka perlu memperkuat USD? Karena jawabannya mereka butuh Cina ya untuk mulai beli USD. Jadi ini operasi untuk mencekik Cina secara ekonomi ya. Dan ini adalah hal yang sebenarnya terjadi ya. Kenapa ibarat kalau kalian tanya, oh rupiah tuh kenapa bisa 17.300? Apakah nanti bakal 17.500? Ya kita nggak tahu.